Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal instrumen CFD yang dimana di hari ini ataupun di minggu ini saya akan membahas 4 instrumen seperti biasa, yaitu yang pertama ada Dow Jones, lalu ada Nasdaq, selanjutnya ada oil, US oil, lalu yang terakhir adalah indeks dolar itu sendiri, supaya kita bisa tahu pergerakan market indeks dolar, pasangan indeks dolar itu kemana. Oke. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya perlu analisa di Dow Jones, Nasdaq, oil, dan yang pengen tahu bagaimana pergerakan indeks dolar per minggu ini. Oke? Oke, langsung aja kita masuk ke dalam chartnya untuk di Dow Jones ya. Oke, sebelum itu saya mau ngasih tahu per hari ini, hari Senin, itu market Amerika libur. Jadi bukan kemungkinan sih. Jadi dipastikan Dow Jones dan Nasdaq itu tidak bergerak, ya kan? Karena itu kan pasarnya Amerika. Jadi kalau saya rasa Dow Jones dan Nasdaq tidak akan bergerak per hari ini. Yang penting saya kasih tahu aja bagaimana pergerakan dari Nasdaq dan Dow Jones per minggu ini ya. Oke, jadi untuk Dow Jones sendiri, seperti yang sudah saya kasih tahu juga, Dow Jones kemarin kan sempat bullish ya kan, sempat bullish, dimana dia juga sudah ngebreak high-nya yang sebelumnya di sini sampai ke atas ya kan. Dan sekarang malah harga dari Dow Jones itu mengejar support di Fibonacci 618 ternyata ya. Jadi ternyata harga dari Dow Jones itu tidak bergerak naik seperti yang saya inginkan. Jadi untuk Dow Jones saya rasa karena dia ini kalau secara Fibo tadi di 618 ya. Di Fibo tadi kan dia berhenti di 618 daily. Jadi karena ini supportnya juga sudah di break, ini akan saya update. Untuk yang ingin buy di Nasdaq, di Dow Jones saya rasa oke. Jadi kemarin dia itu untuk di Dow Jones ternyata dia untuk nutup gap sebentar ya, nutup gap juga di sini. Tapi kita punya gap kecil juga di sini ya. Di mana di Fibonacci 76,8. Jadi kemungkinan untuk Dow Jones saya rasa dia akan turun ya kan. Kemungkinan dia akan turun menutup gap yang ada di bawah di sini. Sebelum akhirnya nanti dia bisa bergerak naik. Naiknya itu bisa cukup tinggi sampai di sini di harga 33.600 karena di sini ada gap yang cukup besar ya kan. Ini gapnya cukup gede nih. Jadi saya rasa karena di bawah masih ada gap lagi satu ya. Ini gapnya masih lagi satu nih, masih kecil banget lagi satu. Yang pas itu dengan Fibonacci 76,8 saya rasa untuk di Dow Jones karena hari ini dia marketnya libur dan besok itu baru open, kemungkinan besok akan terjadi gap seperti biasa lah kalau udah market saham itu Amerika itu open pasti ada gapnya aja. Kayak di sini 10 Agustus dan di sini pada saat market open, langsung gap lagi, banyak lah pokoknya di Dow Jones itu banyak banget gapnya dan kebiasaannya gap itu pasti akan tertutup cepat atau lambat, biasanya seperti itu. Seperti yang di sini, ketika dia bikin gap 1 dan dia bikin gap 2, harga kan langsung terbang tuh. Harga langsung terbang dan sekarang ketika turun dia berhasil nutup gap sebelumnya yang ada di sini. Celah ya. Gap itu maksudnya seperti ini, ada apa namanya? Ada bolong di sini ya, ada bolong harganya ada bolong maksudnya. Jadi yang belum tahu gap itu maksudnya adalah terjadi perbedaan antara open dan close market di hari yang berbeda. Jadi misalnya kayak di sini, harga kan ditutup di harga 31.065. Dan sedangkan di sini harga langsung open di 31.300. Nah, ini karena inilah dimaksudkan adanya gap. Dan kalau kita lihat ke kiri, gap itu biasanya ditutup. Dengan di sini gapnya lebar, kemudian ada gap lebar lagi dan kemudian harga ditutup seperti itu. Dan sisa lagi satu ya nih gapnya. Ya, ini gapnya sisa lagi satu aja yang di 76,8. Jadi kemungkinan untuk di Dow Jones harga akan drop dulu sampai ke 76,8-nya Fibonacci tadi sebelum akhirnya dia bisa naik maksimal sampai menutup gap yang ada di sini 33.500.
Jadi yang nge-buy sabar aja, tunggu harga itu turun sampai ke 30.600 karena target kita terjauh adalah di 33.000. Jadi teman-teman bisa bayangin dari 30.000 sampai ke 33.750, 33.650 itu sudah sampai di 3.000, 3,5 pip lah bahasanya, atau nggak 3.000 pip pas seperti itu. Oke, untuk Dow Jones seperti itu. Sekarang kita akan pindah ke Nasdaq. Nah, di sini Nasdaq saya akan mau update ya. Kemarin yang saya kasih tahu adalah kemarin, aduh bisa saya bilang ini lucu sih sebenarnya. Kemarin itu kita ada mau pasang sell kan di Nasdaq, ya kan. Saya mau ada pasang sell, sebenarnya sempat profit kemarin ya. Sempat profit kemarin segini sebenarnya. Ya kalau 1/1 nggak worth it sih sebenarnya. Ternyata stop loss kita tuh kurang tinggi. Jadi kemarin itu saya stop lossnya itu di 12.600. Kenapa saya stop lossnya di sana? Karena kalau kita lihat itu kemarin di mana apa alasannya? Coba kita lihat. Nah kalau saya udah pasang trading plan kayak gini, saya langsung tinggalin aja, biarin harga itu bergerak dengan sendirinya. Jadi kemarin itu di Nasdaq saya open sell seperti yang di sini. Wah ternyata kurang ya. Itu ternyata stop lossnya kurang tinggi ternyata stop lossnya. Stop lossnya kemarin itu ternyata kurang tinggi ya. Kayaknya saya stop lossnya itu gara-gara di sini deh kayaknya di M15 kayaknya. Ya, saya rasa di sini karena kurang tinggi sebenarnya. Coba sampai sini. Sebenarnya sih stop loss yang bagus untuk di Nasdaq kemarin itu yang ingin open sell sebenarnya sih bisa di 12.800 ya. Tapi itu karena terlalu tinggi sebenarnya. Jadi sebaiknya bisa di sini. Di sini kan ada support resisten kecil di sini. Itu di harga 12.672. Sebenarnya di sana stop lossnya sebenarnya kemarin. Di sini sebenarnya stop lossnya. Nah setelah di sini stop lossnya baru bener. Karena kemarin saya kayak nggak lihat stop lossnya di mana sih. Bayangin kalau teman-teman ambil Nasdaq ikut sell kemarin yang di video saya minggu lalu itu, jika teman-teman perhatikan bisa mengkoreksi stop loss yang saya kasih ya, itu teman-teman bisa profit sampai berapa pip nih. Wow, luar biasa kan? Dari 12,5 sampai ke berapa nih paling bawah nih? 12.000. Woi, luar biasa itu. 500 poin, 500 pip. Seperti itu. Itu sangat luar biasa sekali. Alasan kenapa sell di sana karena kalau teman-teman lihat juga pergerakan Dow Jones itu kan sama seperti Nasdaq. Kebalik deh. Kalau pergerakan Nasdaq itu seperti Dow Jones bisa dibilang. Yang dimana kemarin itu Nasdaq sudah berhasil membuat new lower high ya, karena dia sudah buat new lower high di sini. Jadi persepsi kita adalah kita akan melanjutkan arah tren dari Nasdaq itu bisa sampai ke 10.422. Problemnya sekarang adalah untuk Nasdaq sekarang berada di area support ya, berada di area support yang dimana supportnya ini cukup kuat karena di sini ada support fresh yang baru ya di harga 11.990 di sini ya di harga 11.900 lah bahasanya ya. 11.900 di mana di sini ya ini kan di daily ini cukup lebar. Minimal kalau teman-teman lihat ketika dia masuk ke daily harga di reject, masuk ke daily di reject, sekarang harga masuk di daily. Jadi kalau kita lihat di Nasdaq sendiri untuk yang ingin nge-buy, saya rasa sih sebaiknya jangan dulu deh ya. Karena kalau di time frame H1 kita masih ada satu fresh strong area support yaitu di harga ini saya kasih deh 11.925. Jadi yang ingin sell sekarang mungkin bisa ya. Untuk yang sell di Nasdaq mungkin bisa coba saya kasih ya. Sell di Nasdaq. Nah, oke, nggak worth it ya. Jadi sekarang yang ingin sell kayaknya nggak worth it ya. Nggak worth it banget untuk nge-sell di Nasdaq sekarang. Jadi sebaiknya kalau yang nge-buy kalau saya lihat berdasarkan candle juga
Nasdaq itu jika dia break 11.800 dia bisa mengejar 11,5. Jadi kalau teman-teman ingin nge-sell sebaiknya tunggu dia di atas atau dia nge-break 11.800. Untuk yang nge-buy biarkan harga turun ke 11.900 atau enggak ke 12.000 pas, itu teman-teman boleh nge-buy di sini. Dengan take profitnya di sini, dengan stop lossnya itu di bawah 11.858, yaitu di 11.750 ya. Take profitnya itu bisa sampai di sini, di harga 12.400. Oke. Untuk yang nge-sell di mana bagusnya? Kalau kita lihat untuk di Nasdaq sendiri, kemungkinan Nasdaq kalau kita lihat juga berdasarkan Fibo dari sini sampai sini, harga sedang berada di Fibonacci 61,8. Jadi hati-hati yang sell, seperti sudah saya katakan tadi, hati-hati yang sell. Fibonacci sekarang adalah di 76 di Fibonacci 618. Jadi untuk Nasdaq, jika dia berhasil ada pola pembalikan ke atas, maka Nasdaq kemungkinan akan lanjut naik. Dalam artian untuk retrace aja sih sebenarnya, untuk retrace, karena kan overall secara candle weekly dia sudah membuat new lower high di sini, dan kemungkinan dia akan menciptakan new lower low, entah itu kapan ya, seperti itu. Dia ke atas itu kemungkinan hanya sekedar koreksi, ke atasnya pun mungkin hanya sampai di Fibonacci 50%-nya di sini, mungkin sampai sini aja di 12.300 atau nggak di 12.400. Jadi kesimpulannya untuk di Nasdaq, tunggu harga ada pola candle yang bagus karena di sini sedang ada di Fibonacci daily 61,8. Jadi tunggu aja kalau dia mau nge-buy, tunggu ada candle bagus, ada engulfing dan sebagainya. Teman-teman baru boleh nge-buy. Targetnya di 12.400 atau enggak di 12.350 ya. Seperti itu. Stop loss di 11.750. Untuk yang sell, tunggu aja nanti di atas ya. Tunggu di atas di antara sini, di antara 12.400 atau di 12.500. Atau enggak dia ngebreak 11.850, teman-teman boleh nge-sell. Sampai ke berapa tadi ya? Sampai di paling bawah itu ada di harga 11.550. Oke, jadi itu tadi untuk Nasdaq. Sekarang kita akan pindah ke oil. Jadi kita juga oil seperti biasa. Kembali lagi, stop lossnya kurang naik lagi dikit aja. Sama seperti Nasdaq ya, ternyata oil itu stop lossnya ternyata stop loss saya itu kurang tinggi lagi dikit aja di harga 98. Sebenarnya saya 98,34 stop loss saya sebenarnya. Ini sekarang sudah running profit sebenarnya kemarin ya. Ya, it's okay lah. It is what it is. Dan sekarang kalau kita lihat harga dari oil itu overall, kalau kita lihat harga oil tertahan di range area 86,445 sampai di 88,867. Dan ini juga resistance sudah di break, ini bisa di delete. Dan kalau kita lihat resistance sebenarnya itu ada di sini ya. Sekarang berada di area support sebenarnya. Sekarang berada di area support. Dan kalau dia bisa bergerak naik, dia harus bisa setidaknya tutup di atas candle, tutup di harga 88,867. Jadi kalau dia mau ke atas, saya rasa mungkin tidak ada mungkin di sini ya. Mungkin bisa di area ini kita bisa nge-sell lagi, tapi kayaknya nggak bisa sih, terlalu jauh ya. Jadi kalau ingin nge-buy, ketika harga sudah tutup di atas 88,867, teman-teman boleh nge-buy di sini. Target profit sampai sini di harga 92,28 dengan stop loss di 85,369.
85.444 deh, biar pas satu ya. Tapi jika harga 92,287 ini di break, maka take profit teman-teman boleh dimajukan sampai di harga 96,467 seperti itu. Untuk yang sell gimana? Kalau di oil nge-sell saya rasa mending tunggu di harga 100 ya. Tunggu di harga 100 ini karena kalau kita lihat harga 100 itu merupakan harga yang bagus untuk nge-sell. Karena di sini ada support become resistannya juga yang belum pernah di break di market seperti itu. Jadi di sini masih strong banget resistannya seperti itu. Jadi untuk oil nge-buy saya rasa bisa, walaupun overall secara daily sih sekarang oil bearish ya untuk saat ini ya. Dimana mungkin kita bisa ke weekly ya biar gampang ya. Di weekly kita nggak kelihatan ya di weekly ya. Di daily deh. Di daily kita seperti yang sudah saya kasih tahu, di sini dia membuat lower low, lalu dia buat lower low lagi, dia buat lower low lagi, dia buat lower low lagi, dia ngebreak, tapi dia balik yang sama seperti ini. Nah, jika teman-teman perhatikan, di sini seperti ada pola inverted head and shoulder, seperti ya, bukan pas banget walaupun di sini mereng. Jadi kalau yang ingin jika ada inverted head and shoulder berarti kemungkinan harga akan bergerak naik, biasanya seperti itu. Tapi dengan kondisi ini harus di break dulu. Neckline ini harus di break dulu ke atas. Ketika ini nanti bisa break ke atas, ngebreak ini, baru kemungkinan harga dari oil bisa bergerak naik. Jika tidak, ya nggak bisa. Berarti bukan inverted head and shoulder itu berarti. Hanya pergerakan market biasa aja seperti itu. Tapi kalau kita lihat di daily, memang dia kalau kita lihat low-nya, dia memang nge-break high di sini, tapi tertahan di sini, kemudian turun. Turunnya pun sedikit lebih tinggi dari yang sebelumnya. Dari yang paling rendah itu adalah di 85, kalau yang paling tinggi itu adalah di 85,716 seperti itu. Jadi itu yang paling tinggi. Jadi persepsinya adalah kalau teman-teman ingin ambil buy di oil, boleh, karena sekarang harga berada di area support. Dan kalau bisa tutup harga di area 88,867, teman-teman boleh buy nanti di sana ya. Jadi tunggu aja harga berada di sini. Dan ketika retrace sedikit, teman-teman boleh nge-buy. Targetnya itu yang pertama bisa di sini, di 92,200. Jika itu break, maka bisa sampai ke 96,800 seperti itu. Oke, jadi itu untuk oil. Sekarang kan pindah ke yang terakhir adalah indeks dolar itu sendiri, yang dimana indeks dolar merupakan semua counter dari pair-pair yang ada termasuk komoditas dan saham termasuk oil. Ya, seperti yang sudah saya katakan juga, ketika harga ngebreak 109,300, harga kemungkinan akan mengejar 110,66. Dan di sini harga sudah break dan retest, dan kemungkinan harga akan lanjut naik sampai ke 110 untuk saat ini. Ya, kalau kita lihat berdasarkan Fibonacci, area ini merupakan area yang paling dekat dengan Fibonacci 1272, yaitu di harga 110,579. Dan mentok itu bisa sampai di 111, atau enggak paling tinggi di Fibonacci 1618 itu di 112. Walaupun di sini terjadi gap kecil, ya gap kecil di sini seperti biasa, jika terjadi gap biasanya harga akan diisi seperti biasa. Dimana terjadi gap di sini, harga kemudian ditutup turun, ada gap kecil lagi, harga ditutup lagi, terjadi gap ditutup, terjadi gap ditutup, dan sekarang jika terjadi gap di atas seperti ini, kemungkinan harga dari indeks dolar akan bisa drop sedikit sebelum dia bisa naik lagi. Dan mengingat karena malam ini adalah market Amerika itu libur karena hari buruh, jadi saya rasa pergerakan indeks dolar juga tidak akan banyak berpengaruh di malam hari. Kemungkinan hanya berpengaruh di sekarang di market Asia dan di market Eropa aja. Seperti itu.
Overall trading plan untuk di indeks dolar masih worth it, yang dimana ketika dia ngebreak harga 109,300, harga akan lanjut naik sampai ke 110. Mau tidak mau memang pasti seperti itu, karena ini untuk di weekly juga kita ada candle yang belum ada pelemahan candle juga masih bagus di sini. Yang dimana di sini ada satu candle besar, kemudian di sini masih diikuti oleh candle-candle hijau sebelumnya. Secara weekly masih bagus, secara daily konfirmasi break ini sudah bagus banget ya, yang di tanggal 1 September kemarin dia ngebreak, kemudian retest ke bawah sampai ke 108 dan harga langsung naik sekarang ke 109,91. Jadi kemungkinan semua pair seperti Euro, GBP, Aussie, New Zealand, Gold kemungkinan dia akan bisa drop ya. Untuk di USD Yen kemungkinan dia bisa naik, USD CHF naik, USD CAD juga akan naik. Dan masalahnya ketika nanti harga sudah menyentuh 110, kemana selanjutnya, gitu kan? Pasti pertanyaan teman-teman seperti itu. Apakah itu merupakan yang tertingginya? Oh, tidak. Tentu saja bukan ya, karena kalau kita lihat di daily, di sini merupakan dia punya support. Ya, di 111 dia punya support, dan selanjutnya bisa sampai ke support selanjutnya, yang dimana support become resistance yaitu di harga 114. Ini di weekly ya, perhatikan ini di weekly. 114 di break maka dia akan mengejar 120. Ya udah itu aja gampangnya. Karena sekarang harga di indeks dolar itu mendekati range area tertingginya yang pernah dibentuk di tahun 8 Mei 2000. Ya. Nah juga sih sebelumnya juga udah tinggi ternyata. Jadi indeks dolar tertinggi itu pernah sampai di harga 163 indeks dolar ya. Tahun 85 itu. Terlalu jauh ya. Jadi jika itu terlalu jauh, maka kemungkinan harga akan bisa mengulang di tahun 2000, 2001 dan di tahun 2002. Yang dimana seperti yang terjadi di Euro ya. Yang dimana Euro itu low terendah di tahun 2002 dan itu berkorelasi negatif dengan indeks dolar. Yang dimana kemungkinan jika dia naik, dia akan mengulang sejarah di tahun 2000, 2001, bahkan ke sampai 2002. Ya, jadi indeks dolar sendiri kemungkinan harga masih bullish banget. Ini trennya teman-teman bisa lihat trending banget ke atas, tidak ada perlawanan sama sekali. Semua market masih setuju indeks dolar itu masih bisa bergerak bullish banget. Jadi sementara jangan pernah melawan indeks dolar. Dalam artian semua pair yang ada USD-nya itu teman-teman jangan paksa untuk counter trend seperti itu. Boleh counter trend tapi setidaknya untuk jangka pendek aja ataupun scalping seperti itu. Takutnya nanti teman-teman keseret panjang karena efek dari bullishnya indeks dolar seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa teknikal di 4 instrumen tadi. Sudah ada Dow Jones, Nasdaq, Oil, dan sekarang indeks dolar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa seperti ini minggu depan. Bye-bye.